Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo remaja sehat, perkenalkan nama saya Gita Syufi Alisa, PMR Wira dari PMI Kabupaten Magetan. Saya hari ini akan membawakan materi tentang pertolongan pertama. Pertolongan pertama merupakan pertolongan yang dilakukan pertama kali kepada pasien yang memerlukan pertolongan medis dasar. Pertolongan pertama memiliki fungsi yaitu menekan tingkat kematian, menekan tingkat kecacatan, serta memberi rasa nyaman kepada pasien. Di materi pertolongan pertama ini, saya akan membahas subtema tentang keracunan. Apa sih racun itu? Racun merupakan zat yang jika masuk ke dalam tubuh dengan volume tertentu dapat mengakibatkan kematian. Racun memiliki faktor-faktor, antara lain adalah faktor disengaja. Faktor disengaja bisa dibilang dengan bunuh diri. Yang kedua adalah faktor tidak disengaja. Faktor ini bisa disebabkan oleh makanan atau minuman yang kita makan, yaitu di saat kita memakan makanan atau minuman yang sudah expired atau mengandung zat-zat yang beracun. Yang ketiga adalah penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat ini bisa diartikan dengan saat kita diberi resep oleh dokter, itu biasanya kita akan berpemikiran semakin banyak obat yang akan kita minum, bakalan semakin cepat kita bisa sembuhnya. Tapi itu salah ya teman-teman. Dosis yang sudah diberikan oleh dokter itu adalah dosis aman bagi persediaan obat. Jika dosis itu dilanggar, maka obat tersebut juga akan menjadi racun yang akan mengakibatkan kita bisa dirujuk ke rumah sakit dengan kondisi yang lebih parah. Cara masuk racun ke dalam tubuh kita ada beberapa cara, yaitu cara pertama dengan cara masuk ke dalam mulut atau ke dalam sistem pencernaan. Cara ini memiliki gejala seperti mual, muntah, diare, serta nyeri pada perut. Yang kedua adalah dengan saluran pernapasan. Dengan saluran pernapasan ini dapat menimbulkan gejala seperti batuk, sesak napas, serta kulit menjadi kebiruan. Yang selanjutnya adalah dengan kontak langsung. Kontak langsung dengan racun dapat menyebabkan kita keracunan. Dengan gejala seperti kemerahan di bagian yang terkena racun, serta nyeri di bagian yang terkena racun, dan juga bisa menyebabkan kita tidak sadarkan diri. Jika terjadi hal seperti itu, kita harus menangani dengan mencuci bagian yang terkontak dengan air mengalir selama 20 menit dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir adalah dengan suntikan atau gigitan. Dengan suntikan atau gigitan ini dapat menimbulkan gejala seperti luka di bagian gigitan, nyeri di bagian gigitan atau suntikan, serta meruam. Jika terjadi hal seperti ini, langsung rujuk ke fasilitas kesehatan. Oh iya teman-teman, tadi itu ada yang lupa. Di bagian yang ini, saluran pernafasan. Tadi bisa dikendalikan dengan cara memberikan oksigen jika ada, dan jika tidak ada, langsung rujuk ke fasilitas kesehatan. Selain itu, saya juga akan membawakan tentang racun atau keracunan yang disebabkan oleh ular. Jika seseorang telah menimbulkan gejala ataupun tanda-tanda orang telah digigit ular, maka orang tersebut memerlukan bantuan khusus. Gejala-gejalanya yaitu pusing, pingsan, lemas, denyut nadi tak beraturan, serta menimbulkan tanda-tanda lainnya. Maka dari itu kita sebagai relawan harus menolongnya dengan cara 1. Membersihkan lukanya. 2. Usahakan luka itu atau bagian yang terkena itu tidak digerakkan secara berlebihan. Yang ketiga, jangan menggunakan tourniquet karena akan menimbulkan gejala atau menimbulkan cedera yang lebih parah.
Kesimpulan dari pernyataan saya tadi adalah kita sebagai remaja harus cerdas dalam memilah-milah makanan. Harus teliti dalam mengecek masa expired makanan tersebut. Dan kita tidak boleh berpemikiran sempit tentang bunuh diri dan masa kerja obat. Demikian pernyataan yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.